Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohma dengan NIM 2017406075. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang hadis ditinjau dari aspek kualitas rawi, yaitu saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan, menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Menurut Imam Tirmizi, mengartikan hadis hasan ialah tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan atau syad, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lainnya. Abu Sulaiman Al-Kutabi mendefinisikan hadis hasan dalam kitab Ma'alim al-Sunan, yaitu hadis hasan merupakan hadis yang sudah diketahui sumbernya, diriwayatkan oleh perawi yang sudah dikenal, hadis terbanyak yang diterima oleh kebanyakan ulama, serta dipraktikkan oleh ulama fikih. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, hanya kurang sempurna dalam hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak begitu kuat hafalannya. Adapun syarat-syarat hadis hasan yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu yang pertama, para perawinya bersifat adil. Adil di sini diketahui bahwa adil didefinisikan sebagai kekuatan rohani atau kualitas spiritual yang mendorong untuk selalu berbuat takwa, yaitu mampu menjauhi dosa-dosa, menjauhi kebiasaan dosa-dosa itu, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mewah yang menodai muruah. Yang kedua, perawinya ada yang kurang dabit. Dabit artinya cermat dan kuat hafalannya. Sedangkan yang dimaksud dabit di sini adalah rawi yang kuat hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, tidak banyak salah, sehingga ia menerima dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia terima. Cara untuk mengetahui kedabitan seorang rawi hadis menurut para ulama, yaitu pertama, kedabitan seseorang dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama. Kedua, dabit juga berdasarkan kesesuaian riwayat seseorang rawi dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedabitannya, baik kesesuaian itu sampai makna maupun sampai harfiah. Ketiga, seorang rawi yang tidak sering mengalami kekeliruan tetap dikatakan dabit asalkan tidak banyak melakukan kesalahan. Bersambungnya sanad atau ittisal al-sanad. Bersambungnya sanad adalah setiap rawi yang dalam menerima suatu hadis benar-benar menerima dari rawi sebelumnya dan begitu seterusnya sampai pada rawi yang pertama. Sementara Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa suatu hadis dapat disebut sanadnya bersambung apabila murid dan guru atau rawi pertama keduanya itu pernah bertemu atau bertatap wajahnya secara langsung walaupun hanya sekali. Sedangkan menurut Imam Muslim, sanad hadis dapat disebut bersambung apabila ada kemungkinan bertemu bagi kedua rawi, guru dan murid. Hal ini bisa terjadi apabila keduanya hidup dalam satu kurun waktu yang sama dan di tempat tinggal yang tidak terlalu jauh menurut ukuran saat itu, meskipun keduanya belum pernah bertemu sama sekali. Kemudian tidak terdapat kejanggalan atau syad. Menurut Fathur Rahman, syad yang terjadi pada suatu hadis terletak pada adanya pertentangan antara periwayatan hadis oleh rawi yang makbul yang dapat diterima periwayatannya dengan periwayatan hadis oleh rawi yang lebih rajah atau kuat. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dalam jumlah sanad atau lebih
dalam hal kedabitan rawinya atau ada dari segi tarjih. Kemudian syarat yang terakhir yaitu terhindar dari ilat. Maksudnya ilat di sini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara zahir nampak sahih menjadi tidak sahih. Adapun pembagian hadis hasan, yang pertama hadis hasan li dzati, di mana hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal dengan amanah dan kejujurannya, akan tetapi kedudukan perawi tersebut tidak sampai pada derajat perawi hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan li ghairi, yaitu hadis yang salah satu perawinya ada yang mastur, tidak profesional, tetapi tidak termasuk kategori periwayat yang sering melakukan kesalahan dalam hal periwayatan hadis. Kehujahan hadis hasan, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan li dzati atau hadis hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum, harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.